Nah, mari kita melihat bagaimana cara Allah. Menurut Bapak Ibu, sifat Allah itu maha apa saja ya? Itu maha kasih, maha baik, maha penyayang, maha adil, dan semua yang maha itu. Dari semua sifat yang maha-maha itu saya ambil dua sifat, yaitu Allah maha kasih, Allah maha adil. Setuju ya? Nah, sebagian orang punya pemikiran atau konsep yang salah tentang Allah. Ada orang berpikir Allah itu kasih saja, tapi tidak adil. Persis seperti seorang kakek yang baik yang sayang sama cucunya. Cucunya itu kalau nakal, kakeknya pasti belain, ya, disayang. Mungkin mamanya mau sentil telinganya, tapi kakek biasanya tidak melakukan hal yang demikian, malah dilindungi cucunya. Nah, pemahaman ini salah. Kenapa? Karena hanya melihat Allah dengan satu sifat, yaitu kasihnya saja. Akibatnya, biasanya orang justru menggampangkan bikin dosa. Pemahaman yang salah yang kedua, ada orang berpikir Allah itu adil saja, tapi tidak kasih. Persis seperti polisi yang adil. Ya, kalau kita melakukan pelanggaran, polisi yang adil pasti dia akan menghukum kita dengan memberi surat tilang. Namanya kita bersalah, apapun alasan kita, pasti tetap kita ditilang di jalan. Nah, ada orang berpikir Allah itu seperti Pak Polisi, ya. Ketika sakit terus-menerus, dia berpikir, wah ini pasti Allah sedang menghukum. Ketika melakukan banyak bisnis dan gagal terus, dia berpikir, wah ini Allah menghukum. Ketika mungkin hari Minggu tidak ke gereja dan habis itu naik motor jatuh gitu ya, pasti berpikir Allah menghukum. Nah, cara berpikir seperti ini salah. Kenapa salah? Karena melihat Allah hanya dengan satu sifatnya, yaitu adilnya saja. Nah, lalu yang benar seperti apa? Yang benar itu kalau kita melihat Allah, Allah itu kasih sekaligus adil. Jadi kasih sekaligus adil, dua sifat ini dalam satu pribadi Allah. Allah yang kasih contohnya seperti apa? Kalau misalkan Bapak Ibu sedang melakukan kesalahan ya atau pelanggaran, pasti kita berdoa minta ampun. Tidak mungkin kita berdoa minta dihukum atau minta keadilan Allah ditegakkan, ya kan? Artinya, waktu kita melakukan kesalahan, kita minta sifat kasihnya. Tapi bagaimana dengan keadilan Allah? Nah, ini bicara soal keadilan Allah. Suatu kali ada orang merampok bank, dan akhirnya ditangkap polisi, dan akhirnya disidang dalam pengadilan. Nah, namanya disidang, diberikanlah dia kesempatan untuk melakukan pembelaan. Dan Bapak ini menyampaikan bahwa kalau saya itu merampok karena kepepet Pak Hakim, saya tidak punya pekerjaan lagi, rumah masih ngontrak dan harus diperpanjang kontraknya. Anak saya banyak dan butuh makan. Dalam keadaan saya kalut seperti itu, saya ambil pistol mainan dan saya pergi ke bank terdekat. Baru saja saya masuk, wah, security-nya kaget dan langsung pingsan. Dan saya dekati kasir, kasir juga ketakutan. Padahal saya bawa hanya pistol mainan yang mirip dengan pistol sungguhan. Ketika kasirnya angkat tangan, saya ambil uang 50 juta di meja kasir. Pak Hakim, saya tidak pernah merampok dan saya tidak pakai kain penutup kepala. Saya tidak tahu ternyata di dalam bank itu ada kamera CCTV yang terhubung dengan kantor polisi terdekat. Begitu saya keluar dari bank, saya sudah ditunggu polisi di jalan dan akhirnya saya ditangkap. Pak Hakim, saya sangat menyesal. Demi Tuhan, saya bertobat, saya berjanji, bahkan saya mau bersumpah. Sumpah demi apapun, saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai hakimnya, apakah Bapak Ibu untuk menegakkan keadilan di masyarakat, ya, apakah Bapak Ibu akan menghukum atau membebaskan Bapak ini yang sudah minta ampun? Iya, pasti menghukum. Namanya sistem keadilan, ya. Wah, kita tidak pakai perasaan karena Bapak ini sudah melanggar pasal, pasti dihukum. Nah, apa makna cerita ini? Kita saja orang berdosa mengerti dan paham. Untuk menegakkan keadilan orang bersalah harus dihukum. Apalagi Allah yang maha adil, dia pasti membenci dosa dan menghukum manusia yang berdosa. Satu dosa saja hukumannya adalah neraka selama-lamanya.
Nah, Allah yang kasih sangat mengasihi kita, ingin memberikan kita surga gratis cuma-cuma. Tapi Allah yang sama, Allah yang adil, oh tidak bisa. Orang berdosa harus dihukum selama-lamanya dalam neraka yang kekal. Nah, inilah dua kondisi sifat Allah yang bersih tegang, dan oleh sebab itu bagaimana kasih dan keadilannya Allah ini bisa berjalan bersama-sama. Allah yang kasih sebenarnya dia bisa saja bilang, kamu masuk surga gampang. Tapi kalau itu yang dilakukan, maka Allah kehilangan keadilannya. Keadilan Allah, hukumannya harus tetap berjalan. Nah, dilema ini pernah dialami oleh seorang jenderal, namanya Jenderal Samila, hidup di Rusia di akhir abad ke-19. Dia adalah pahlawan revolusi, dia melakukan revolusi terhadap Tsar, dan apa yang terjadi, ya, dia melakukan perang gerilya, perang berpindah-pindah, semua keluarganya ikut juga, dan memasuki musim dingin, Jenderal Samila mulai membuat peraturan, ya, untuk mengatur suplai pasokan makanan, karena namanya musim dingin yang ekstrim, itu setiap berapa jam tertentu tubuh itu perlu asupan makanan supaya tetap hangat. Dan kalaupun dijatah makan, biasanya orang ingin makan lebih, ya. Nah, akhirnya Jenderal Samila sudah wanti-wanti dan akhirnya mengeluarkan ultimatum, siapapun yang kedapatan mencuri pasokan makanan, saya akan hukum cambuk 50 kali. Ternyata waktu 1 minggu kemudian berlalu, ada kejadian, ya, ada kecurian, dan ajudannya melapor kepada Jenderal Samila. Wah, Jenderal Samila marah besar. Lalu dia perintahkan semua telik sandinya, intel-intelnya untuk menggeledah tenda-tenda, mencari tahu siapa yang mencuri pasokan makanan. Menjelang maghrib ketemulah ternyata yang mencuri pasokan makanan adalah ibu kandungnya sendiri. Sebagai seorang jenderal yang berkuasa, sangat mudah dia mengatakan, bebaskan ibu saya. Tapi kalau itu yang dia lakukan, maka orang akan mengatakan bahwa dia jenderal yang tidak adil. Kalaupun ibunya harus menjalani hukuman, maka Jenderal Samila pasti batinnya akan tersiksa. Karena kenapa? Kan dia sangat mengasihi ibunya yang sudah melahirkan dia. Nah, dan ketika ibunya akan menjalani hukuman, ya, hukuman cambuk untuk dieksekusi, apa yang terjadi? Jenderal Samila memeluk erat ibunya, dan akhirnya punggung Jenderal Samila lah yang dicambuk oleh eksekutor sebanyak 50 kali. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa kasihnya kepada ibunya tetap berjalan, di mana ibunya lolos dari hukuman. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, keadilan juga berjalan, di mana Jenderal Samila menanggung hukuman yang harus diderita atau harus dialami oleh ibunya. Jadi kasih dan adil bisa bertemu kalau ada pihak berkorban. Demikianlah cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus.